Assalamualaikum, hai teman-teman pecinta tanaman hias. Kembali lagi di channel saya, Pink Nastar. Di video kali ini saya akan sharing tips menanam dan merawat tanaman hias hasil pembelian online. Ini ada penampakan 12 tanaman hias saya yang saya beli dengan online. Ini sudah saya bongkar ya packagingnya. Ya, kita lihat di sini. Harus kita cek ya semuanya ya untuk akarnya. Nah, tips dari saya, pertama harus kita cuci dulu tanamannya. Itu wajib dan harus kita lakukan ya. Pastikan daunnya sehat, subur. Dan yang paling penting pastikan kondisi akarnya. Kita harus cuci bersih biar bisa kita lihat kondisi akarnya. Khawatir takut ada yang lonyot, jadi harus dicuci bersih dengan air ya. Kalau bisa sih dengan air mengalir ini. Ini tanahnya agak pekat. Kita harus pelan-pelan nyucinya, takut ada akar yang rusak. Nah, setelah kita cuci, kita lihat ya. Kondisi akar sehat. Sehat, tidak ada yang lonyot. Bagus ya. Besar-besar juga akarnya, kita bisa cek. Nah, bagus semua. Iya, tuh kondisi batang pun sehat ya, bagus, tidak ada yang busuk atau lonyot gitu. Menurut saya ini cukup bagus kondisi akar, batang, dan daunnya. Ya, tuh bagus ya, akarnya besar. Tanaman selanjutnya juga sama ya, saya cuci bersih untuk mengetahui kondisi akarnya. Ini semua ya, semua tanaman setiap habis pembelian online itu harus dicuci bersih untuk mengetahui kondisi akarnya. Karena kalau ada sampai akar yang lonyot harus kita potong biar tidak menular ke tanaman yang tidak menular ke akar yang sehat. Ya, kita cuci. Nah, ini juga akarnya sehat, bagus, banyak ya, sudah tumbuh banyak akarnya. Nanti airnya harus dibilas dengan air yang jernih, yang mengalir ini. Ya, bagus ya, daunnya bagus, batangnya bagus. Ya, ini juga untuk sigoniumnya juga ya, kita harus cuci bersih juga. Cuci, kita buang tanah-tanah yang dari tokonya. Harus penuh kesabaran nih nyuci kayak gini ya. Ini sebenarnya akarnya kurang bagus ya, kering. Ini kering akarnya ini. Semoga dia bisa tumbuh subur. Kita rawat. Ini agak kering akarnya ini, dan sedikit untuk batang sih nggak ada yang lonyot, nggak ada pembusukan, cuma akarnya sangat sedikit sekali, sangat sedikit ini, dan kering. Ini untuk calathea, coba kita cek ya, kita lihat kondisi akarnya. Kita buang tanah-tanahnya. Agak susah sih ini buang-buang tanah karena udah menempel di akarnya. Ini kondisi akarnya juga agak sedikit kering sih, tapi tidak sekering sigonium tadi ya. Tapi cukup banyak untuk akar. Nah, ini setelah saya cuci dan saya bilas dengan air yang mengalir. Ini tanaman-tanaman yang
sudah saya bersihkan semuanya. Akarnya sehat ya, ada yang kering sih tadi sedikit ya. Oke, untuk daunnya juga bagus. Nah, tips kedua yang harus dan wajib juga yaitu kita larutkan B1 dengan air 1 sendok teh kira-kira untuk 2 liter air ya. Nah, ya kita larutkan sampai larutan B1-nya merata ya. Dan lalu kita harus rendam tanaman kita, akarnya ya, ke dalam cairan B1. Ini wajib sekali ya, menghindari tanaman tersebut stres karena perpindahan pot, perjalanan juga karena kita pembelian online. Ini wajib sekali kita lakukan, merendam tanaman kita dengan B1 selama 15 sampai 20 menit. Ini harus terendam semua untuk akar-akarnya. Kita rendam semuanya. Semuanya sudah harus terendam. Oke. Sambil kita nunggu tanaman di dalam perendaman B1, kita siapkan media untuk menanam tanaman. Ini saya pakai dan saya biasa memakai media sekam bakar, sekam kering, kokopit, sedikit pasir malang ya. Lalu saya ini pakai humus daun bambu sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak karena tanaman yang saya beli kebanyakan calathea ya. Calathea itu kan butuh kelembapan ya, dia nggak suka dengan yang kering. Ini saya tambahkan dengan andam pakis atau pakis kasar agar medianya tetap poros ya. Dan juga ini saya tambahkan dengan pakis halus sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Lalu saya tambahkan ini dengan perlite. Ya, saya aduk hingga rata biar semuanya tercampur dengan merata ya. Diaduk terus, jangan sampai ada yang tidak merata, baik pakis kasarnya atau humus daun bambunya. Lalu kita masukkan ke dalam pot untuk media yang sudah disiapkan. Nah, ini tanaman sudah saya rendam 15-20 menit dan siap untuk kita tanam ke dalam media. Nah, kita tanam ke dalam media. Kita harus perhatikan juga untuk ukuran pot ya. Jangan sampai tanamannya kecil, potnya besar. Kita harus sesuaikan. Kalau memang tanamannya tidak terlalu besar atau tanamannya kecil, ya kita sesuaikan, potnya jangan terlalu besar juga. Karena akan menghindari adanya pembusukan akar karena terlalu becek ya. Oke, kita tanam. Ini untuk calathea.
Udah selesai ya, udah selesai tanam. Ya, saya lakukan untuk semua tanaman, masukkan media, lalu kita masukkan juga tanamannya. Ini Calathea juga ya. Saya beli beberapa Calathea, cuman saya belum terlalu hafal ya untuk ID-nya Calathea. Nanti saya coba cari-cari lagi untuk ID Calathea. Calathea ini tanaman yang suka dengan kelembapan, dengan media yang lembab. Dia nggak suka dengan yang kering. Berbeda sekali dengan tanaman aglonema. Kalau aglonema kan suka yang medianya kering. Kalau Calathea lembab, tapi lembab ya, tidak becek. Justru kalau medianya becek, daun Calathea akan mengering. Jadi kadang kita suka tertipu nih untuk tanaman Calathea. Kalau medianya terlalu kering, daunnya kering, menguning. Dan kalau medianya terlalu becek, kondisi daun pun sama, akan kering, menguning. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kondisi media. Nah, ini sudah saya tanam semua ya teman-teman. Dan yang terakhir, tips dari saya adalah menyiram tanaman yang sudah ditanam dengan B1. Harus kita siram dengan B1. Semuanya kita siram, menghindari yaitu tanaman itu stres karena perjalanan online dan juga perpindahan pot dan media. Kita harus siram. Nah, setelah kita siram ini, jangan lupa juga kita harus rajin merawatnya dengan memberikan vitamin seminggu sekali dan perawatan fungisida seminggu sekali juga, menghindari ya agar tanaman kita tetap sehat dan tidak terserang oleh kuman. Nah, oke, sekian teman-teman tips dari saya kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video saya selanjutnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Bye. Wassalamualaikum.